ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikuhul maut aqama ajrahu ala Allah wa kana Allahu rahim. Sadaqallahu alazim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang juga sangat kami hormati jajaran pimpinan di SMK Binatama, rahimahumullah, para guru, karyawan, juga yang kami hormati, rahimahumullah, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, suatu nikmat saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian di dalam kajian pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan kebaikan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, saya sangat apresiatif yang dilaksanakan oleh sekolah ini, yaitu mengadakan kurban di tengah pandemi. Artinya kepedulian dan ketaatan untuk melaksanakan kurban itu menjadi bagian penting. Di surat Al-A'raf 96, Allah SWT itu mengatakan, la fatahna baraka alaihi wa fis sama'i maw'ah. Allah itu akan menurunkan barokahnya, la fatahna, dibuka dari langit dan bumi siapa? Orang yang masih rukuk dan sujud. Ya, dalam sebuah kaum kita yang rukuk dan sujud, pasti Allah akan membuka barokah. Karena itu sudah ujung dari pengharapan manusia. Coba sekarang corona ini, ada jalur sopo. Sekarang Jawa Timur sudah merah hitam. Ya, Jakarta mudah menang. Jogja kemarin rekor 28 positif. Saat ini lagi jalur sopo. Kecuali kita berharap la fatahna baraka alaihi. Vaksin yang masih terbatas di TV, dicobain situ malah ditunda. Obat awalnya dia jahe, ini betul kamu tanda jenengan. Jahe itu kepala sekolah. Esok jahe, awan jahe, bengi jahe, isuke diare. Gitu kan ya. Atau mari orang diare, gagal meneh. Lalu orang mengatakan, wis wudu, wong sing nang masjid ora kena corona, sik kondo sopo. Malah klaster masjid banyak. Ustaz yang sok tahu ya enek. Wah, anggere wudu, wah corona itu keli. Lu dikira apa corona itu? Akhirnya gagal. Sampai sekarang obat nomor wis ben sikik-sikikan mlebu WA. Ono sing ngono iki. Akhirnya apa ujungnya ya enggak berhasil. Karena Allah itu mengingatkan pada kita, dia nasib kita itu bukan siapa-siapa. Coba ya, coronavirus itu spesiesnya Coronaviridae. Ya, dia hanya ukurannya sekian nanobase, ya, atau mikro gitu tuh, ya, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia adalah kelompok Coronaviridae yang istimewanya mempunyai spike. Spike-nya adalah protein sederhana. Kenapa dia menularnya banyak? Cepat, karena di dalam sel alveoli kedua itu ada namanya angiotensin 2 yang merupakan reseptor yang cocok sama virus. Virus ini mudah mutasi. Yang paling ciloko adalah masa inkubasi 14 hari. Sekarang setelah 4 bulan 5 bulan jadi OTG. Ya, sisi agama itu surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap nyawa itu pasti mengalami mati. Artinya apa? Dunia ini tidak endless. Dunia ini mesti terminated, pasti terhenti. Apa meneh jabatan, apa meneh bodoh, apa meneh dunia. Nyawa sih paling disayang saja, mati kok. Coba orang di rumah sakit, nak perlu ya adol lumpang, adol sawang, yang penting mari kok mati. Kalau anak kita sakit, mbok tak perlu kabeh didol, yang penting nyawane selamat.
Itu saja kalau dikendi Gusti Allah diceluk. Lah mosok mikir duwe jabatan ndonya kok menuse ra jamaah. Mikir duwe bodo ndonya kok makine ora jamaah. Kalau Allah mengendaki corona itu dienggo pengiling-iling. Sik pinter ya mati, dokter ya mati, pejabat ya mati. Corona itu ora pandang bulu. Bae masa gumlemu. Ya jero nanti kena corona ya ora. Sing kuru ya kena, sing lomo ya kena, sing sugih ya kena, sing miskin ya kena. Ya mati, dokter ya mati. Perawat ya iso mati. Sing ora duwe gawean ya mati. Artinya apa? Corona itu sebagai pengingat awak itu bukan siapa-siapa. Maka dari itu hari ini Masya Allah panjenengan sedaya masih ingat pada Allah. Gue pengiling-iling, corona masih ada. Tugas kita hanya berdoa supaya la fatahna baraka alaihim wa bisama wal ardi. Artinya dengan korban diniatkan yang baik, semoga keluarga besar SMK Binatama diparingi barokah. Sehat, gitu. Itulah yang namanya barokah. Atolak 2-3. Orang yang menjaga ketakwaannya mendapat apa? Jalan keluar, ya atau makhraja. Wa hasbuh dicukupkan, ya atau dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Corona yang begitu. Allah sing bendina mangane tahu tempe, sayur jangan goreng nganggo sambel. Ngono yo sehat, imunologinya tinggi, imunitasnya tinggi. Mergo kersane Gusti Allah. Nek ana sing ora dikurung nganggo mergo saking sugih, metu yo ora oleh, apa-apa ora oleh manane vitamin bendina. Yo nek kena yo kena. Maka di surah Al-Baqarah 283 Allah SWT berkata, wa yu'afir lima yasa wa yu'atibu mayasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi nek diampuni ya kersane Gusti Allah, harus diazab ya kersane Gusti Allah. Maka ibu kepala sekolah dan para guru hari ini luar biasa. Saat ini ngaji, ingat Gusti Allah, diingatkan korban. Wis keren banget itu. Malaikat seneng kali dengan itu. Wis iki SMK Binatama dalam suasana padu kalian korban. Oh itu wis keren ya. Maka dari itu inilah yang dipertahankan. Amin ya rabbal alamin. Bab 1, dosen kan satu, guru 2, 3. Nah sebelum berlanjut, Nabi Kula Agung Budianto, saya tinggal di Jalan Palagan, Lor Hayat Perumahan Paradise. Di Paradise Pulau Jalan Monggo Pinara. Nah kebetulan saya di Gajah Mada. Saya wakil dekan Akademi Kemahasiswaan di S1 FKA dan saya dosen pasca sarjana Gajah Mada. Saya mulai ngaji sidik-sidik kebetulan saya lulusan Gajah Mada, S2 Gajah Mada, S3 saya di Jepang. Lalu postdoc saya di Inggris, di Sydney University, kemudian Ford University, Yamaguchi University. Hidup saya sekitar 12 tahun di luar negeri. Nah saat kita SMK Binatama, alhamdulillah ngaji. Ini nanti barokai Gusti Allah. Nah tentang korban banyak, tapi dari sisi surat As-Saffat. Korban itu cekah wela-wela di surat As-Saffat. Mulai 97, 98, 99, 100. Rabbi habli minas sholihin. Gusti Allah kula nyuwun diparingi anak ya saleh. Lalu 101 wa basarnahu fi ghulamin halim. Kowe tak paringi berita gembira Ibrahim, kowe bakal tak paringi anak yang saleh, anak yang halim, yang lurus. Kenapa itu muncul di ayat 99? Karena ayat sebelumnya 98, 97 itu menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang diuji di bawah dengan api yang menyala-nyala. Tapi pergodongannya Nabi Ibrahim, akhirnya apinya bisa dingin karena kersane Gusti Allah. Lalu dicoba lagi, kisahnya itu kan berlanjut sangat indah. Rasul Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri.
Satu sing jenenge Siti Hajar, ya ibu Ismail, dan satu Siti Saroh. Siti Saroh itu tidak punya putra ya, sampai saat itu. Lalu Siti Saroh apian goleke istri kedua karena tahu Nabi Ibrahim bakal menurunkan para nabi. Ya, atau bapaknya para nabi kan Nabi Ibrahim. Nah, beliau usia 80 tahun. Nah, di usia itu tidak mungkin waktu itu punya putra. Tapi kersane Gusti Allah akhirnya punya putra juga. Nah, kisah untuk mendapatkan putra putri itu kalau dengan nanti ngaji ada dimulai Ar-Rum 21-22 tentang pernikahan. Kemudian menyatu itu di surat Al-Mu'minun 12, 13, 14. Al-Qaf Mudghah. Kemudian ada di Al-Hajj ayat 5, Al-Qatan Mudghah. Lalu tersimpan di surat Al-Ahqaf 15. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana amalan tuhumu kurha wa wata'anu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta balagu asudahu wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi awzini amaba terus sampai 60 tahun. Nah, ini kisahnya, dan itu tidak mungkin, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Lalu doanya Rabbi habli minas sholihin, lalu digoleki istri kedua jenenge Siti Hajar. Salah satu budak wanita berkulit hitam itu Siti Hajar. Akhirnya kalau Bismillah Rabbi habli minas sholihin ayat 101 wa basanahu bi ghulamin halim. Lalu akhirnya mengandung Ismail kecil. Wah, kisahnya kan berlanjut sehingga sampai hari ini kisah Nabi Ibrahim itu menjadi kisah dan menjadi panutan dari Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali Nabi Ibrahim itu kisahnya, ajarannya dipakai oleh Rasulullah. Ya fenomenal ya, haji, umroh, ya ada tawaf, ada sa'i, kemudian Ka'bah, menghadap Ka'bah, itu kan Nabi Ibrahim semua, sampai khitan. Ya, khitan itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikhitan usia 80 tahun. Itu apa, Nabi Ibrahim luar biasa. Termasuk korban ini. Kenapa? Karena setelah itu Ismail kecil tumbuh. Ya, tumbuh menjadi anak yang sangat baik, bulan-bulan ya. Sehingga pada saat Husa dia sudah pada usia bisa berpikir, Nabi Ibrahim bermimpi, bayangkan inilah ujian yang nyata kata Allah ya, ujian kenapa anak yang di balaul mubin, ujian yang nyata karena Ismail kecil itu wapian, ulah soleh banget, taat. Maka ada kisah Hijir Ismail. Hijir Ismail itu kan ketika Nabi Ibrahim dipanggil dari Mesir, diminta meninggikan Ka'bah. Ismail kecil melu noto watu, maka sekarang Bekasi disebut Hijir Ismail. Hijir itu adalah batu sedikit yang ditata, kalau dari bangunan jadi hajar. Sekarang di sebelah belakang potongan itu ya, itu ada Hijir Ismail, kemudian ada makam Ibrahim. Itu kan peninggalan dari Ismail kecil. Ismail anak yang sangat baik. Coba bayangkan, bapaknya bergawe ngewangi, coba cak saiki. Bapaknya ubah mobil, ubah motor, itu delok. Barang resik bingung, itu anak cak opo ya toh. Dikon nyambut gawe apa meneh nyapu ge cak saiki yo, gek sibuk. Sibuk apa HP-HP-an. Ya Ismail ora. Ismail kecil, bapak Endana apa nyambut gawe ngewangi, akhirnya nikmat itu tiba-tiba diuji oleh Allah. Bala ma'a usahnya. Ketika sampai pada usia bisa berpikir ya, setelah 12 tahun, 13 tahun, qala Nabi Ibrahim menikah setelah 3 hari itu, ya bunayya ini arafil manami ani ada buka fazilatan. Aku bermimpi fil manami, dalam tidurku aku bermimpi. Mimpi nopo?
aku disuruh oleh Allah menyembelih kamu. Bayangkan, ada menyembelih. Tapi apa katamu? Qala ya abadi al-matu manusia tajiduni insyaallah ma'at minas sabirin. Monggo, itu Ismail kecil. Monggo kalau itu perintah Gusti Allah. Saya semoga termasuk golongan orang yang sabar. Siti Hajar ya saudara alilo. Tapi kalau perintah Gusti Allah lilo, yang hebat itu adalah Nabi Ismail kecil itu. Monggo. Akhirnya falamma aslama, kemudian mereka berserah diri. Ba'allahu lil jabi. Apa artinya? Ini waktu itu kisah ini kan diragukan, termasuk oleh orang-orang yang tidak senang karo Rasulullah. Tidak mungkin Nabi Ibrahim kok menyembelih. Tapi dalam 101 dijawab makalah ulil jabin, sudah dibaringkan Ismail. Jabin itu loh, pelipis. Bil jabin sudah dibaringkan, artinya saat itu Nabi Ibrahim tidak hanya berwacana, tapi benar-benar akan disembelih. Sehingga dijustifikasi wa nadainahu ayya Ibrahim. Ibrahim laneno. Qad sadaqta ru'ya, kamu sudah aku benarkan mimpinya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikian balasan orang yang baik. Inna hadahu wal balihul mubin, sungguh yang nyata. Wa fa'inahu idil al-izin, diganti dengan pilihan yang besar. Nah, apa makna dari ini? Wa tarona alaihi fil kafirin, lalu kami abadikan Nabi Ibrahim itu sampai kalangan kemudian sampai hari ini. Salamun ala Ibrahim. Setiap kita tahiyat pasti mendoakan Nabi Ibrahim. Ini kan di 109. Maka Allah mengganti. Yang kedua didongake selamat, wah namanya Harun sampai akhir zaman. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Wong sak dunya biliunan ndongake Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muslimin, demikianlah kami memberi balasan orang yang berbuat baik 110. Nah, ini kisahnya. Apa pelajarannya? Satu, sehebat apapun orang itu dicoba. Maka kita dicoba nganggo corona. Surat Al-Anbiya 35, Al-Baqarah 155, Surat Muhammad surat ke-41 ayat 7. Semuanya mengatakan kita diuji. Panjenengan yo diuji. Ujiannya sepiro? Imam Ahmad, Abu Dawud ketika ada. Semakin tinggi keimanan, ujiannya makin tinggi. Nabi Ibrahim luar biasa, ujiannya nganggo anaknya disembelih. Kita ujiannya apa? Ujian kita ada dua. Kuluna rasifah itu warna dukung bisari wal khairi, yaitu dengan keburukan dan kebaikan. Masalahnya surat Al-Fajr, kalau diuji kebaikan menungso lali Robi akroma. Nah jika ujian kekurangan mengatakan Robi ahana. Gusti Allah tidak menghinaku, cobi kula panjenengan kami. Nak diuji dengan keburukan, kayak keburukan titik wae, mesti wis donga ngantek dubluk-dubluk. Robbana atina, nak lorong tunggu. Gusti Allah, kula diparingi mantuk. Ngono barang ya ta, makin nak kula matur kula ajeng sedekah. Ya akhirnya diparingi mari. Ane sedekah lali ya wis ketunggu nyambut gawe dikai lara meneh. Donga meneh Robbana atina. Gusti Allah kula wingi PHP jenengan. Sik niki mungkin tak matur kula ajeng sedekah tenin suwe.
jebulane malaikate padha sing kuwi harus kan kowe. Lebih biasa manusia itu diberikan dua makasih berbahaya itu gak diberikan nikmat. Enak wong sing ora lalu uji ndak ada. Orang baik aja diuji. Uji ini piye misalnya menjadi ujub. Misalnya mau bangga dengan dirinya. Wah, anak imam ini, wah, pakai nomor. Wah, dongane nganggo nada-nada sing top, nganggo digalur-galur. Bismillahirrahmanirrahim. Rapuh, lek top tenan. Lek mau ngimam ini supaya Masjidil Haram. Sesuk harus dia tambah Bismillahirrahmanirrahim didawake kowe top tenang itu sing ngimam yo ujub itu namanya ujian dicoba. Akhirnya banyak orang nak ngimami wong akeh asik dawa. Tapi nak salat dhewe inna atau inna itu juga menjadi ciri. Kita enggak ujian itu ada. Ujian penikmatan, ujian. Karena apa? Kita tidak boleh bangga dengan kita di dunia ini diingatkan dengan corona. Diingatkan dengan kadang-kadang kita sakit dan rasanya kayak orang kepengen. Saya tahu lihat seperti ini Bu kepala sekolah. Ingat kira-kira berapa tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Kata aku dia udah tahu nomor sampean ini. Dulu ketika saya itu berjuang. Wah sekolahnya APK ini, biar kau di sekolah mencek tinggungan. Wah Bismillah mengenai, Bismillah aku mengenai, Bismillah. Alhamdulillah, ujian harus tak lakoni. Mulang TPA saya itu mulang TPA kit SMP nggak jadi dosen. Nak munggah pangkat itu sepati. Nggak mulang TPA gue, gitu. 15 tahun rata-rata di saya, tuh dibayar. Tonton, ini biar gue mikir. Ternyata saya itu berhenti mulang TPA itu mergo saya itu beasiswa sekolah Jepang. Siapa harus cerita? Orang itu diuji, ini tidak sabar, diganti. Seperti ini Nabi Ibrahim AS. Aku ganti dengan sembelian yang besar. Kue tak dongake diselamatkan nanti hari akhir. Kamu akan dibaca didongake bedino karena kamu sudah lolos dengan ujian ini. Nah, kalau bercerita ben ora fitnah. Saya itu 15 tahun ra dibayar seminggu ping pindho mulang TPA. Nanti dhewe kan sing mulang TPA, endi ono TPA dibayar. Bayar ning 3.000 ya tak ming pindho apa? Pindho iki seneng banget. Diganti lo Gusti Allah. Percaya tenan saya itu. Kisah menika. Ayo diinspirasi. Akhirnya saya itu dapat beasiswa Mombusuk. Di Jepang itu per bulan saya dapat 15 juta tahun 2002. Wah kayak benar itu. Yang sekolahnya gratis bayarkan. Lihat kalau pulang TPA nanti semua. Maka bisa Allah nanti balasan itu sangat besar. Sembelian yang besar kata Allah. Tikel bembiro. Jadi itu berapa orang dibayar. Tikel bembiro 15 juta 0 rupiah. Jadi 15 juta. Sinten sing maringi Gusti Allah. Itu loh yang namanya pengorbanan. Berkorban itu Gusti Allah. Surat Al-Hajj 37. Sing tak tahu itu getihe. Yang saya terima bukan kulitnya, bukan itu apa kotaknya jenengan mau gue itu dibagi dua. Ono to ya ta. Lo bisa tak cukup drive thru ya bilang ono to ya bisa. Sing itu Gusti Allah itu ketakwaane. Panjenengan sing ikhlas, orang nggaluk bayaran, sing penting korban nyenengke bocah, dakwah di Islam, iku TOP BGT. Kok bingung? Saking seneng Gusti Allah akhirnya wong niku wa ma yufajiru fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a dikuatkan ditambahi rezeki dicukupkan sing penting atolak 2 sampai 3 layak tasik dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi mari ayo semangat aja. Apa? Tak ceritani layak tasik. Semangat wae nyambut gawe itu. Raja Iren, urip pisan kok Iren awal. Ya lho iki semangat iki. Kuncine iki ku mau. Wong arep diseni Gusti Allah iki nyambut gawe ikhlas. Ngajo hitungan. Nah itu kan rentok tenan sampean. Nah hitungan kok wis 1000 itu ping 1000 romi. Tapi nek ikhlas kaya kula iki lho.
Al-Qasas 7778. Ya, nah, sekarang ceritanya mana? Ketika saya mau ke Jepang, itu kan nganulia domono WA. Setelah suratnya pengumuman itu, ternyata pengumuman itu besok pagi, kudu terakhir besok pagi lengkap surat kesehatan dikirimin Jepang. Bayangkan, padahal surat kesehatan lengkap jantung paru-paru itu butuh 1 minggu di Sanjito. Bismillah kulo pangkat. Wes gagal yo ben usaha presiden begitu. Sampai sana, setelah kita parkir motor di pintu masuk, saya itu ketemu namanya Dokter Haryo, tak sebut ke wong apik ini. Sekarang dokter spesialis mata, Dokter Haryo. Itu teman saya ketika kuliah kursus bahasa Inggris di LIA sekitar 10 tahun yang lalu. Orang tahu ketemu 10 tahun ketemu Dokter Haryo ini, gue kancaku liya, ya mas, saya bilang gitu. Apa masa barep golek surat gini. Piye? Melu aku. Saya diterke. Ternyata dia baru residen, spesialis mata, belum dokter spesialis. Koncone sing ngurusi niku, koncone kabeh residen. Kula diaku adike. Iku adikku kudu digawe. Akhirnya 2 jam selesai. Wis go rampung. Wah, matur nuwun Mas. Lalu saya submit ke Jepang, seminggu ketompo administrasi. Profesor Jepang teko interview saya di UGM di Jogja, tapi tempatnya di hotel itu loh. Saya ingat betul Cedar RRI itu di Jaya itu. Apa peristiwa? Sekarang pertanyaannya, sopo sing nemokke saya lo Dokter Haryo? Gusti saya punya kemampuan lebih. Misalnya saat itu Pulau Uyong dhisik. Pak ketemu tuh Dokter Haryo, misalnya orang lawan, misalnya dia diceloke koncone, jok minger wae ora ketemu kok. Jadi sekarang kalau saya mundur ke belakang, sopo sing nemokke saya kok kuliah kursus bahasa Inggris nang LIA? Sopo sing pilih wong LIA, ada yang lain, kenapa saya pilih LIA? Kok yo Dokter Haryo pilih LIA? Di LIA itu ruangannya banyak, bisa sampai 15 kamar ruang. Lah kok dijejer ke aku? Siapa yang mengatur itu? Gusti Allah, karena Gusti Allah punya cerita 15 tahun lagi agungnya anak temen karo Dokter Haryo. Ben aku iso sekolah ning Jepang. Sing iso lak nang Gusti Allah to. Sekarang kok Dokter Haryo apian? Coba lak dhek kemaki. Kementus ngono kae. Oh, ya selamat berjuang. Ya kan haknya dia kan. Ora aku ya ora di kepotakan budi karo aku. Kok apian? Misalnya dia waktu itu gak diare, lah asik banget kayak aku tuh. Apa gak diputus pacaran? Gak dikhianati. Kan jadi enggak begitu. Tapi Gusti Allah kan punya cerita. Ini loh yang namanya layak tasib. Ini loh yang namanya wallahu hasbuh. Setiap orang itu diuji. Nah saya yakin iki mesti Gusti Allah seneng. Ya optimis wae. Salah satu kebaikan saya semoga adalah aku mulang TPA sing dibayar hampir 15 tahun itu. Nah kalau waktu itu jalur bayaran paling ya ra sido Jepang. Sekarang saya sudah di PhD, saya nggak bisa ke Inggris, saya nggak bisa jadi wakil dekan. Saya sekarang komisi ahli menteri. Saya sekarang asesor Bank PT. Lah BTKes yang pegang saya juga. Ketua takmir. Artinya apa? Monggo. Pengorbanan itu bagian dari ujian. Nah ujian itu setiap hari sebenarnya optimis. Jadi uang aja optimis. Pesimis yo mati. Optimis yo mati. Yo juga optimis. Makanya saya kalau mulai ngaji itu mesti seneng nganggo guyon. Mergo saya seneng banget diparingi Gusti Allah nikmat bisa ngaji. Yo bisa ketemu jenengan. Lah jenengan yo cudek ngaji kok para susah. Ngaji ya mulai maaf Ustaz ketok mulai ngaji itu digawe seneng alhamdulillah lo rasa maca Quran wis ngerti aku ono iki latihan maca Quran kula sakniki ibadah Quran rombongan kula sakniki ibadah Quran latihan nang SMK Binatawa karena apa? Ya penting nanti ujian lolos. Yang kedua sekarang, contoh
wae. Kisah Nabi Ibrahim itu kan sedang terbakar air. Ada dua hewan. Ini kisah loh ya, cek diayati. Ya tahu. Kau mau nasi ngeyel, untuk hadisnya buatan tahu merah. Ceritanya tenang, yang ditenang sampai pada orang ngerti. Kisahnya gitu. Ada ketika dibakar ada 2 ekor, 1 cicak, 2 burung pipit. Cicaknya kudu-kudu malah nyeburi sehingga apinya semakin besar. Tapi burung pipit mengambil air setetes, airnya ini 0,2 ml. Tis, cukup meneh dalam kisah Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi saat itu? Cicak ngomong, kowe iki ngopo? Nek cara Jogja, kowe mosok kowe ambek netes nganti kowe mati to, lah ora bakal mematikan api di situ. Apa yang terjadi? Burung pipit mengatakan, saya tahu yang saya lakukan ini tidak akan pernah mematikan api, tapi saya paling tidak bisa menjawab di akhirat nanti. Ketika saya ditanya, ketika Nabi Ibrahim dibakar, apa yang kamu lakukan? Saya bisa menjawab, saya sudah memadamkan api. Tapi kan tidak berhasil, bukan urusan saya. Ayo saat ini, lo juga mati ngerti kok. Surat Al-Munafiqun 11. Wala tukhillahu nafsan idza ja'a Allahu kafiru bima ta'malun. Nah, di akhir kayak kita tidak tahu ajal itu akan apa. Nah, saat ini corona, rumah 4.000 sing mati. Terus ini Gusti Allah. Karena kita tidak tahu matinya kapan, ya ayo sekarang do something sing dienggo sangu. Sing dienggo sangu itu apa? Yaitu apa yang ada di dunia ini sudah kita lakukan untuk kepentingannya agama. Kalau saya mengikuti melu kegiatan korban, burung pipit itu bisa tetes. Dia rasa mikir dari pemadam kebakaran, mikirnya dari burung pipit, dong ada ya sopo. Manusia itu nggak akan hanya lemah. Bahkan kebaikan manusia itu belum tentu baik. Mana saya berbuat baik aja umum. Contoh nih, saya itu sekarang laris kalau sebelum corona itu dongani, peresmian rumah sekolah. Ada peresmian kantor, peresmian rumah, peresmian bank, rumah. Nah, saya pernah diundang peresmian rumah sakit. Waktu mulai itu undang saya, Ustaz, pokoknya saya buka rumah sakit tuh nggak ke tipur ujube gitu. Apa maunya supaya berkembang laris bermanfaat. Tuhan mati. Laris tuh, pasien berkah. Aku mikir, lah rumah sakit itu sama nggak sih lorong? Berarti kan misu-misu sama aku, berarti aku kira lorong berbuat itu nggak ya Ustaz? Aku jadi kebaikan itu tidak mesti kebaikan lorong. Atau gue kalau buka tambah lebar, dongeng nih baru Ustaz betul di dongeng ke biar waris, dongeng mulai atau mandi, tak dongeng ke waris, sih bocor oke. Artinya apa? Kebaikan saya, wong sing duwe Pak bengkel, sing bocor. Lah bisa-bisa karena aku toh. Artinya kebaikan kita di dunia itu belum tentu kebaikan mutlak, bisa saja nisbi. Makanya nak berbuat baik ojo gaya, nak berbuat baik ojo umum. Karena apa? Kebaikan saja belum tentu sempurna, termasuk burung pipit itu. Maka dari itu, saya tutup kajian ini. Surat Al-Baqarah 249. 3 hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita tidak punya kekuatan yang bisa menang. Kita itu ketoknya bakal berhasil tapi bisa berhasil. SMK Binatang Mawar itu mungkin akan lebih kuat lagi karena ada orang-orang yang luar biasa ini. Kita belum paham. Orang-orang yang begitu dedikasinya tinggi. Kita nggak menafik apa butuh duit, tapi ada nilai yang lebih. Di dalam duit ini kok enak barokah apa ora. Makanya ketakwaan dan kesimpulan itu yang ada. 1. Kita itu kan talut melawan Jalut. Jadi itu gawa 3.000 pasukan di musim panas. Sakendal bijunudi binahar akan di tentara junudi binahar akan diuji dengan sungai. Us panas berhari-hari melak. Nek sungai kata Allah, barang siapa yang hanya minum seciduk, dia sing lulus ujian. Akhirnya apa bu?
Wa qalilun minhum, sedikit yang lulus ujian. Sing lulus iku mung 30%. Sing 70% iku anu sidul. Wah kan melak biur sing katek keblekeran. Akhirnya apa? 70% yang gagal ujian. Tinggal 30%. Jadi wong 300 mungsuh 30 kae. Nggak tinggal berdoa. Ya wis mangkat. Akhirnya yang kecil golabat kasirokan, yang sedikit bisa mengalahkan yang besar. Syaratnya telu siji mulakullah, selalu bersama Gusti Allah. Jadi jangan tidak beliau Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kesempatan kudu bersama Gusti Allah. Mula paling gampang membaca basmalah. Nah wis Bismillahirrahmanirrahim, yang paling pendek itu kita pasrahkan hidup ini pada Gusti Allah. Ali Imran 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nggih, mula kula dadi yo garap gawean mula kula ngekeki ujian yo mula kula, mula yo mula kula. Jadi kabeh itu dadi barokah. Nomor 2, biidznillah. Diizinkan. Nah orang diizinkan, bawa mingkli-mingkli orang sido. Ada mingkli-mingkli, bahasa misalnya mingkli-mingkli apa? Hampir. Orang, mungkin itu pek. Mingkli-mingkli apa? Nyaris yo, pek. Mingkli-mingkli itu dia berdiri di depan suatu tempat yang sampingnya itu mungkin lebih rendah, kemudian dia mudah terjungkal, ini jenenge mingkli-mingkli. Supaya diikhtiar pakai al-araf 9. Wis berjuang di warga bismillah. Rasa ndak mikir apa. Ikhlas saja. Ikhlas yo turu, nah ikhlas yo mulai turu ndak apa. Bismillah, karena bismillah itu tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah, setiap desak kita itu kan dihitung sebagai pahala. Mau bersyukur. Santai wae. Maksudnya gini aja. Jadi wong itu sampai saya kan udah alhamdulillah pengalaman 12 tahun kerja karo wong tinggi. Intine orang itu senang kalau kita itu seragam ikhlas. Apalagi kita punya agama. Bi'idznillah, ben Gusti Allah seneng. Ngaji, sholat terus tepat waktu. Bentar rampok. Rindu ya sampai malah turu, malah ada. Assalamualaikum. Sing penting tepat. Ternyata malaikat tuh bingung. Gak cukup pulpoin jangan istilah. Di wonge mau rampok. Sing penting sholat sing kuat. Yang ketiga, wallahu ma'as sabirin. Itu 249 Al-Baqarah. Gusti Allah seneng banget karo wong sing sabar. Sabar itu ya sabar dalam menerima qada dan qadar. Sabar untuk tidak tergesa-gesa. Sabar itu menerima dengan lapang dada. Nesu yo oleh, tapi ojo banget-banget. Pokoknya bahwa 3 hal ini monggo diaplikasikan. Penutup saya, monggo. Ayo kita berkorban minimal korban perasaan. Minimal. Korban perasaan artinya apa? Kudune nesu ra nesu. Kudune mencak-mencak orang itu mengorbankan, itu yang disukai Gusti Allah. Orang hebat itu bukan orang yang menanggur gula kata Rasul, tapi orang yang mampu menahan amarah. Wa alafina aminas. Itu menjadi pengorbanan kita. Usul nanti tompo itu biasa. Gitu. Yang penting tingkatkan silaturahmi, memberi maaf pada semua orang, karena kita bukan orang yang sempurna. Jadi saya kira demikian kesimpulannya. Nun sewu, 1, kisah Nabi Ibrahim itu menjadi suatu pelajaran. Betapa orang baik pun diuji. Jika suatu saat kita ada masalah itu jangan berpikir berarti aku kayak dosa nih. Malaikat yang ngomong gua pancen. Ya orang ngomong mungkin kita sedangkan dinaikkan derajat. Kemudian yang kedua, setiap kali pengorbanan itu menunjukkan ketaatan akan diganti dengan sesuatu yang lebih besar. Pas. Dan akan dijaga oleh Allah. Nama kita, orang akan suka. Orang yang suka mengorbankan asal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk terakhir, yuk jangan saya muda banyak, masih jauh jangkanya, berjuang saja. Tadi saya contohkan 15 tahun saya ketemu dalane. Piro 15 tahun sampai kayak sasi.
kayak itu kutuk. Sampeyan gak diuji 10 tahun, 3 tahun wis kok suwi banget ya. Ora iku gak dilu. Mungkin bayangkan saya 15 tahun gak entuk dalan. Itu kersane Gusti Allah. Wallahu maha sabir. Tapi pasti minimal dijadikan oleh Allah. Saya tutup kajian saya ketika turun inna a'tayna kal kautsar. Jangan perso asbabul nuzulnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ngendika, suatu saat Rasulullah itu tersenyum sendiri. Ketika itu sahabat menurutnya bertanya, Rasul, kok berjenengan itu kok tersenyum pengen nopo? Dijawab oleh Rasulullah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Saya baru saja menerima wahyu. Loh kok panjenengan ketok bahagia? Aku nampa surat Al-Kautsar. Sinten sing seneng nampa surat Al-Kautsar? Ya Rasulullah, ya sampean bareng. Nak dadi makmum kan seneng. Pokoknya nak pas Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar langsung. Yeah. Niki imam milenial. Rasulullah seneng pol. Wah, senyum itu. Ketok ceria ditanya Rasul panjenengan ketok ceria, ada apa? Aku baru nampa surat Inna a'tayna al-kautsar dan aku akan dijanjikan berada di surga danau Kautsar, sungai Kautsar. Dan aku minum bersama dengan umatku. Rasul seneng pol. Sesuk arep minum telaga Kautsar itu menurut Imam Tirmizi itu kayak apa? Air sungainya itu dikelilingi oleh permata, saking apike. Putihnya lebih dari putih susu, manisnya lebih dari madu. Aja ngomong diabetes dong. Sama swarga ora mau diabetes. Apa artinya? Rasulullah itu seneng karena apa? Beliau digambarkan bersama pulau panjenengan sami insyaallah minum di telaga Al-Kautsar itu. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka Gusti Allah Rasulullah seneng epot. Aku seneng tenan. Ayo pun semoga keluarga besar SMK Binatala ini adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah. Amin. Sesuk telaga Kautsar bareng Rasulullah, apalagi yang digoleki? Siapa? Orang yang mau mengorbankan hidupnya untuk agama Gusti Allah. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wa inna sani'aka huwa. Orang yang mau memotong, orang yang mau memotong duniawinya, memotong hartanya untuk agama Gusti Allah. Maka semoga kita menjadi besok di klaster Al-Kautsar besok ada tulisan khusus SMK Binatama. Bukti apa? Korban dengan akeh, pengajian dengan akeh, bermanfaat untuk orang lain. TOP BGT top bingit. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di akhirat ya moga kita berdoa sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat sami'in qawli jibuka wa dia wa dia baca. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, jauhkanlah kami dari halangan dan ujian, sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jangan panggil kami ya Allah ketika dosa-dosa kami belum Kau ampuni. Jangan panggil kami ya Allah ketika amal kami belum cukup untuk masuk dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, semoga korban kami di SMK Binatama ini ya Allah Engkau terima sebagai amal kami, amanah yang kami tunaikan, dan Engkau terima sebagai amal ibadah menjadi penghuni di ashabul jannah ya Allah. Jauhkanlah SMK ini ya Allah
dari halangan dan ujian, sekiranya kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Sumatan, banyak salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, serta kita masih dipertemukan dengan hari raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak di sini bersama siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama, ada Rohis dan juga ada dari OSIS SMK Kesehatan Binatama. Kenalan dulu ya. Halo Dede, lihat sini dulu. Ya. Kenalan dulu ya. Ini dengan siapa, terus beda lagi ya. Perkenalkan, saya Mutia Salsabila dari 12 Keperawatan 1. Perkenalkan, nama saya Luciana Farah Labibah, kelas 11 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 11 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Aulia Muhani dari 11 Keperawatan 1. Perkenalkan, nama saya Maris Tabdi Arundaya dari kelas 11 Keperawatan 2. Baik, alhamdulillah. Itu teman-teman kita ya dari Rohis dan OSIS. Kebetulan mereka juga ikut partisipasi dalam kegiatan ini. Dan alhamdulillah Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk tahun ini pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ini, alhamdulillah SMK Kesehatan Binatama dapat menyelenggarakan atau menyembelih 1 ekor hewan sapi. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Bapak akan memberikan informasi hewan apa saja, seperti apa sih kriteria hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, sesuai dalam surah Al-Hajj, Quran surah Al-Hajj, yaitu hewan-hewan ternak adalah domba, kambing, kemudian sapi, dan juga onta. Kemudian yang kedua adalah hewan tersebut tidak memiliki cacat. Dalam artian cacat di sini yang pertama adalah pincang kakinya, kemudian buta, dan juga atau memiliki penyakit atau saking kurusnya gitu ya. Nah, ini tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Selanjutnya, hewan tersebut masuk dalam musinah. La tatbahu illal musinah. Apa itu artinya musinah? Musinah adalah memiliki arti yang sudah cukup umur. Cukup umur itu apa sih? Jadi dalam masalah umur di sini memiliki dari berbagai hewan ya, hewan tertentu memiliki macam-macam umur. Yang pertama, untuk domba itu adalah umurnya 6 bulan. Untuk domba 6 bulan lebih itu boleh. Tapi minimal adalah 6 bulan khusus untuk domba. Kalau untuk kambing di sini adalah 1 tahun, minimal 1 tahun ke atas. 2 tahun malah dianjurkan, karena dari beberapa ulama mengatakan yang pertama 1 tahun sudah bisa dijadikan kurban, yang kedua 2 tahun sudah bisa dijadikan kurban. Kemudian yang selanjutnya adalah sapi. Berapakah musinahnya sapi? Sapi di sini memiliki musinah 2 tahun. Nah,
Jadi kalau sudah masuk 2 tahun, baru sapi boleh dijadikan kurban atau sudah cukup umur. Selanjutnya adalah onta. Onta berapa tahun musinahnya? Onta adalah 5 tahun. Jadi kalau masih di bawah 5 tahun, maka onta belum masuk dalam musinah. Kemudian selanjutnya yang keempat ya, hewan tersebut tidak ada hak orang lain di dalam hewan tersebut. Contohnya misalnya hewan itu adalah titipan. Nah, kalau titipan kita tidak boleh menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban, atau selanjutnya hewan hasil curian. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi intinya hewan itu adalah 100% milik sohibul kurban, yang mana dalam pelaksanaannya nanti, walaupun dalam 1 ekor sapi urunan 7 orang tidak apa-apa, tapi itu sudah jelas milik siapa dan siapa. Seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menerima dagingnya, Allah juga tidak menerima darahnya dari hewan tersebut, melainkan Allah menerima takwa dari kita semua. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang beriman dan selalu melakukan amal soleh. Baik, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا